Maka pelajaran bagi kita yang semacam ini tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, karena yang bermimpi ketika itu adalah Nabi Ibrahim dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita yang ingin meniru seperti itu, ya, kemudian melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh syariat, wal iyadzubillah. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim menceritakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita lihat jawaban seorang anak yang soleh, anak yang sabar, anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang selalu membantu orang tuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Di sini juga bisa kita ambil hikmah bagaimana semestinya seorang anak kepada orang tuanya, yang selalu patuh kepada orang tuanya, anak yang membantu orang tuanya dalam mengerjakan perintah-perintah Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua betul-betul memantapkan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu adalah bukti tanda mereka adalah hamba-hamba yang spesial, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadainahu an ya Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Artinya yang maknanya, dan kami panggil wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah memantapkan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu berat, ya, karena anak yang harus dikorbankan, dan begitu pula Nabi Ismail rela untuk mengorbankan nyawanya karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memuliakan dengan cerita yang sering kita dengar dalam sejarah, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus sembelihan, kami tebus dengan sembelihan yang besar, yaitu akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Nabi Ismail yang ingin dikorbankan kemudian diganti dengan sembelihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang mengatakan itu adalah kambing yang datangnya dari surga, ada yang mengatakan kambing sekeliling Mekah ketika itu, dan lain sebagainya. Yang intinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka berdua untuk sebagai tanda orang-orang yang setelahnya, bahwasanya kapan kita lebih mengutamakan perintah Allah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah, yang perlu kita ambil daripada cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, pengorbanan mereka demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita di hari yang mulia ini, hari Idul Adha dan juga setelahnya daripada Ayyamut Tasyrik, kita bukan diperintahkan untuk mengorbankan nyawa kita, tapi kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengorbankan sebagian harta kita, supaya kita membuktikan menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berkorban di hari ini
dan di hari-hari setelahnya dengan kambing, sapi, atau onta. Sebagaimana ulama-ulama telah menjelaskan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, alangkah beruntung dan bahagianya mereka yang di hari ini mentaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian hartanya untuk membeli hewan ternak yang berupa kambing, sapi, atau onta untuk dikorbankan sebagai tanda ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda hamba-hamba yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kita korbankan di hari ini dan setelahnya itu adalah semata-mata bukti bahwasanya kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti faedah daripada apa yang kita korbankan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Yang maknanya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia di hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ia mengorbankan hewan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan nanti hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, bulunya, dan kukunya, ya, untuk memberikan bantuan kepada orang yang mengorbankannya atau menjadi saksi kepada orang yang mengorbankannya nanti di hari kiamat. Dan bahwasanya darah itu akan jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuhnya darah itu ke bumi. Maksudnya hewan kurban yang dikorbankan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya itu menetes ke bumi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, laksanakanlah dengan senang hati. Kita diperintahkan untuk berkorban dengan senang hati, dengan bergembira, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hewan yang kita korbankan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya atau mungkin darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba yang diperintahkan untuk berkorban, kemudian kita mentaati perintah Allah, itu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah ruginya di antara kita yang mampu untuk berkorban, kemudian kita meninggalkannya. Sebagian manusia mungkin bisa membeli barang-barang yang mewah, yang mahal. Mungkin HP yang mahal, mungkin kendaraan yang mewah, akan tetapi mereka tidak mampu untuk berkorban di hari Idul Adha dan juga hari setelahnya. Ini adalah tanda mereka adalah orang-orang yang jauh daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, dan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa berkorban sehingga mendapatkan cintanya Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan
Para pemirsa rahimakumullah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita laksanakan di malam hari daripada Idul Adha, ya. Dan juga di hari Idul Adha kita harus memperbanyak untuk berdoa. Kita banyak beribadah. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitri itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang berdoa di hari itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita yang mempunyai keinginan, yang mempunyai hajat untuk kita mengisi hari itu dengan bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar hari ini, hari Idul Adha ini, kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang selamat di dunia sebelum nanti selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.